Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Aduh, bagaimana nih? Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Betul. Iya. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita semua hari ini masih dikaruniai kesehatan. Kalau kita lihat di luar sana banyak sekali yang sedang diuji oleh Allah kesehatannya, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Semoga mari kita doakan semoga mereka semua dipulihkan kembali kesehatannya sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan solehah yang dirahmati Allah. Jadwal kita hari ini adalah belajar bahasa Arab yang nanti akan dipandu oleh Ustadzah Oti. Mudah-mudahan kita semua masih semangat ya ibu-ibu. Karena belajar bahasa Arab memang gimana gitu ya. Kalau saya bilang agak sulit tapi kita harus telaten gitu. Harus telaten, istiqomah, ngikuti terus pelajaran-pelajarannya. Baik, sebelum kita mulai ngaji kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Biridolillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah Ustadzah Oti sudah hadir bersama kita. Baik, Ustadzah Oti bisa dimulai, monggo. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini masih akhirnya kita kumpul lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosan buat belajar bahasa Arab ya. Masih semangat ya untuk mempelajari bahasa Arab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ummahat semuanya yang telah bergabung pada siang hari ini ya. Siang hari ini anak-anak kan emang tidur ya. Bobo siang ya, nemenin anak-anak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita dikasih kekuatan ya, kekuatan untuk tetap stay ya. Untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab di sini ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah masuk ke pelajaran keberapa? Pelajaran ke 7 ya, sekarang ke-8 berarti. Kita sudah masuk pelajaran ke-8, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya nggak lupa ya. Masih tetap ingat ya. Nah, kemarin kita bahas tentang apa? Muzakkar sama muannas ya. Nah, di pelajaran ke berapa? Ke-7 ya. Pelajaran ke-7 kita bahas tentang muzakkar sama isim muzakkar sama isim muannas ya. Dan perbedaannya ya, perbedaan di kata tunjuk. Nah, perbedaan kata tunjuk. Kalau perempuan atau muannas dia pakai hazihi. Nah, tapi kalau laki-laki dia pakai haza ya. Nah, simpel ya. Gampang. Nah, ini dia pelajaran kelima, bahas juga hazihi. Nah, ini ya kita bahas kemarin nih. Ada mahaza, mahazihi. Kolamun. Ada yang masih ingat kosakatanya? Ayo review dulu. Ya, ada apa nih? Ada
Pulpen, masih ingat apa bahasa Arabnya? Kolamun, betul ya. Kolamun, haza atau hazihi? Haza. Hada. Haza. Hada. Sendok, Mil'aqotun. mil'aqotun, pakai hazihi atau haza? Hazihi. Hazihi, oke. Sepeda apa? Darrojatun. Darajatun, dia pakai Hadihi. hazihi, oke. Nih, kaki. Dua kaki. Rijlun. Ya, Rijlani. rijlun, dua kaki ya. Nah, kalau untuk benda yang berpasangan, dia masuknya kemana? Haza atau hazihi? Berpasangan. Hadihi ya. Rijlun itu kan kalau ciri-ciri mu'annas itu kan belakangnya ada tak marbutah ya. Nah, tapi rijlun ada tak marbutahnya kan, tidak menjadi rijlan. Hada. Nah, berarti dia Hada. haza. Haza. Tapi ada pengecualian ya untuk benda bukan Sepasang. benda, untuk anggota tubuh yang sepasang, maka dia pakai hazihi ya. Seperti kaki, tangan, mata, ya mata kan ada dua. Nah, ya jadi rijlun dia pakainya hazihi. Hazihi. Iya. Itu kenapa Mulut. tuh Ustazah? Kenapa? Itu kenapa tuh Ustazah? Kok bisa di dua itu bisa dibilang hazihi yang berbentuk dua anggota tubuh? Iya. Kalau kemarin kita bahas maaf. Kita bahas tentang ini apa? Ciri-ciri ya, ciri-ciri mana yang mu'annas. Salah satu ciri dari mu'annas adalah dia kalau Tak kebiasaan marbutah. orang Arab ya, jadi kebiasaan orang Arab itu dia kalau dia menyebut ya, kalau dia menyebut anggota tubuh yang berpasangan, dia pakainya hazihi. Ya, jadi dikembalikan ke kebiasaan bangsa Arab. Gitu ketika dia menyebut sebenda anggota tubuh yang berpasangan. Mungkin menyebutnya gini dia karena dia lebih dari satu, maka dikategorikannya sebagai mu'annas. Gitu. Seperti itu ya, seperti juga tangan ya. Tangan bahasa Arabnya apa? Tangan yadun. Yadun ini kalau kita biasa aja gitu kan, karena tidak ada ciri tak marbutah, maka mungkin kita nyebutnya haza gitu ya. Haza yadun. Nah, tapi kalau ini adalah pengecualian, maka dia adalah hazihi, karena dia berpasangan. Nah, kalau hidung berpasangan enggak ya, walaupun lubangnya ada dua tapi hidungnya cuma satu. Nah, jadi dia pakai apa bahasa Arabnya hidung? Anfun. Nah, anfun ya. Anfun berarti dia pakai Haza. Hada. Haza. setrika. Apa setrika? Maksudnya Setrika apa ya? Mu'annas. Setrika. mik, wah, Mikwatun. mikwatun ya, maka dia masuk ke Hadihi. Hazihi ya. Nah, Mikwatun apa tuh Ustazah? kenapa? Mikwatun apa tuh tadi setrika? Ya, Setrika. mikwatun setrika. Ya, tulisannya biasa mim, kaf, waw, tuh Oh, tuh. tak marbutah ya. Nah, ini kulkas. Apa kulkas? Kulkas. Mu'annas. Hadihi. Betul. Salajatun. Salajatun. Ya, kulkas adalah salajatun, maka dia masuk ke hazihi. Oke.
Nah, seperti itu ya pelajaran kita kemarin tentang haza sama hazihi. Ya, ini udah tahu ya, ada susabi ya, seperti sekarang ya. Apa udah ya ada susabi ya? Kayaknya udah ya. Ada susabi. Berarti sekarang pelajaran ke-8 dong ya. Jauh gitu. Iya. Nah, pelajaran ke-7 kita bahas tentang hazihi sama tilka ya. Nah, kalau di pelajaran kedua ya, pelajaran kedua kita sudah bahas tentang zalika ya, masih ingat zalika itu adalah kata tunjuk untuk benda yang jauh ya, dan katanya dan bendanya itu yang ditunjuk adalah muzakkar. Muzakkar. Nah, tapi kalau tilka ya, tilka ini untuk sama, dia adalah kata tunjuk isim isyarah untuk benda yang jauh, tapi Jauh. mu'annas. Mu'annas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu ya. Nah, contohnya ini adalah man hadhihi aminatu. Ya, siapa ini? Ini adalah Aminah ya. Waman tilka, dan siapa itu? Nah, itu adalah Fatimah ya. Fatimah dia jauh. Ceritanya dia jauh gitu ya. Hazihinya sih man hazihi Aminah. Waman tilka Fatimatu. Hadihi tabibatu ka mumarridhatun. Ya, ini adalah tabibatun ya. Ini dokter Devtin, tabibatun, dokter perempuan ya. Nah, mumarridhatun itu adalah perawatnya, perawat perempuan namanya mumarridhatun. Nah, makanya karena yang ditunjuk ini adalah mu'annas, tabibatun dan mumarridhatun, maka kata tunjuknya pakai hazihi dan tilka. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadihi minal hindi. Nah, berarti dokter apa? Hazihi minal hindi. Nah, ini adalah dari India dan itu dari Jepang. Nah, ini ya. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi maksudnya ya, mau panjang, qasiratun atau pendek. Mau ditunjuk misalnya bendanya ya, apa? Panjang terus dia apa? Panjang dan dia perempuan, misalnya bendanya buku bukan. Salah jatunnya misalnya tawilatun ya, besar atau tinggi ya. Hadihi tawilatun, maksudnya benda ini tinggi atau besar gitu ya. Nah, watilka qasiratun, atau menunjuk benda yang dia perempuan dan dia pendek pakai qasiratun. Nah, tapi kalau bendanya panjang tapi dia muzakkar, kita tinggal hilangkan tak marbutahnya, jadi tawilun aja. Misalnya haza kitabun hada al-kitabu tawilun gitu ya. Nah, kita lanjut ke bawah. Man haza, siapa ini? Hadza Hamid. Nah, ini Hamidun yang dekat ya. Wa man zalika, dan siapa itu? Zalika Aliyun. Nah, ya, jadi untuk nunjuk yang dekat kita pakai apa? Haza untuk laki-laki. Nah, kalau untuk yang ghairu akil, untuk yang tidak berakal ya, kita pakainya apa? Sama pakai tilka ya. Nah, atilka dajajatun la tilka baqatun. Nah, ya. Apakah itu dajajatun, ayam apa?
ayam ya, ayam betina maksudnya. Bukan, itu adalah batotun ya, artinya bebek. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan untuk goiru akil atau yang tidak berakal ya, misalnya benda atau binatang di sini contohkan, dia pakai sama tetap pakai tilka atau dalika boleh gitu ya. Nah, terus lanjut lagi matilka, apa itu? Nah, apa itu? Nah, telur nih ya. Telur itu apa bahasa Arabnya baydotun. Matilka, tilka baydotun. Nah, baydotun ini dia memang asalnya sudah pakai tak marbuta, jadi nggak bisa dihilangkan tak marbutahnya karena dia udah benda ya, maka kata tunjuknya pakai tilka. Terus ada mobil ya, mobil bahasa Arabnya apa? Nah, mobil bahasa Arabnya adalah sayyaratun ya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini adalah sayyaratul mudarrisi ya. Wa tilka sayyaratul mudiri. Ya. Ini adalah sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru, ya, mobilnya Pak Guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, dan itu mobilnya Pak Kepala Sekolah. Ya. Nah, ini masih ingat bentuk idofah ya, bentuk idofah sayyaratul mudarrisi ya. Harokatnya u, depannya u, belakangnya i. Polanya itu kalau idofah yang mudofnya kalimat pertamanya ini dia tidak ada alif lam, dan kalimat keduanya dia ada alif lamnya ya. Maka dia bentuknya adalah mudhof mudhofun ilaih, harokatnya adalah ui ya. Nah, kecuali kalau di sini tidak ada alif lamnya maka jadi in ya, saya rotu mudarrisin gitu ya. Nah, ini juga sama, saya rotul mudiri ya, bentuknya adalah idofah juga u sama i harokatnya. Nah, ini kalau yang terakhir ini bentuknya dia adalah kalimatul istifham ya, atau kalimat tanya. Asa atau abasin hadhihi ya, ditambahin hamzah ya. Hamzahnya hamzah istifham. Hamzah istifham jawabannya pasti kalau dijawab pasti na'am atau la ya. Apakah ini jamnya abas? Asa'atun abas hazihi? La, bukan. Hadihi sa'atu hamidin. Bukan, itu adalah jamnya hamid. Tilka sa'atu abasin. Nah, itu yang jamnya punya Abbas. Nah, gitu ya. Ini bentuknya sama juga. Dia mudhof mudhofun ilaih. Tapi karena tidak ada alif lamnya, bakal pakainya hamidin ya. Sa'atu hamidin dan sa'atu abbasin. Nah, ingat kalau kalimatul istifhamnya pakai hamzah, dia jawabannya pasti na'am atau la. Nah, yang terakhir untuk goir akil, dzalika dikun wa tilka dajajatun. Nah, ini dzalika dikun ya, ini adalah ayam betina. Mana ayam betina? Ini dikun ya, dikun ayam jantan, wa tilka dajajatun ya. Ini adalah ayam betina. Nah, gampang ya, cukup mudah. Oke, kita lanjut ke mana? Nah, lanjut ke sini aja. Nah, ini disuruh untuk kita mengisi titik-titiknya ini dengan dzalika atau tilka. Ya, gampang ya. Raqmul wahid. Siapa mau? Nomor 1. Gampang. Ummun ya.
Umun berarti dia pakai Umun. Tilka. betul. Abun Zalika. dalika. Qalamun Zalika. dalika. Mil'aqatun Nafatun. Tilka. 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 Ainun Zalika. Tilka. Ainun ingat yang berpasangan. Oh ya. Tilka. Tilka. Hajarun Ajarun. Dalika. dalika. Qamisun Komisun. Dalika. Tilka. Kidrun Tidak. Kidrun. Tilka ya. Dalika. dalika. Terus Tilka. masih ingat apa? Anak laki-laki. Bukan. Bukan. Apa? Kidrun apa? Kidrun. Tempat penyimpanan yang pakai tanah liat. Oh. Gentong. Gentong. Kendi. Kendi. Nah, ya itu. Ya semacam itulah. Gentong, kendi gitu ya. Kalau sekarang udah jarang ya orang pakai gitu. Gampang pecah. Iya. Nah, nafizatun. Tilka. Tilka. Nafizatun apa? Masih ingat? Apa bisa itu? Nafi. Tempatnya babun. Jendela. Jendela. Ya. Baqaratun. Tilka. Walaupun tidak. Maktabun. Maktabun. Dalika. Dalika. Ini apa nih? Naqotun. Naqotun. Naqotun apa? Nakotun. Nakotun apa? Tilka. Tilka apa? Artinya apa nih? Apa itu ya naqotun? Nanti saya cari. Naqotun. Oh, baru ya? Lupa, nggak dicari. Unta betina Ustazah ya. Apa? Oh, unta betina. Unta betina. Oh iya, terima kasih. Udah dikasih tahu. Oke ya. Naqotun berarti unta betina, maka pasti dia pakai tilka. Oke. Nah, muhandisun. Muhandisun. Dalika. Dalika. Kalau Muhandisun. insinyurnya perempuan berarti apa? Tilka. Tilka ya? Iya. Muhandisatun. Muhandisatun ya. Tak Muhandisatun. Muhandin. Muadzin. Dalika. Dalika. Muwarridatun. Tilka. Dalika. Sarirun. Dalika. Dalika. Hadiqatun. Tilka. Talibatun. Tilka. Kalau mahasiswa, ini kan mahasiswi. Kalau mahasiswa apa bahasa Arabnya? Tolibun. Talibun. Jamalun. Dalika. Dalika. Bagtatun. Tilka. Ya. Nah, jadi ini kalimat barunya ada mumarridatun, ada al-hadiqatu, al-mumarridatu, al-hadiqatu, al-batatu, al-muadzinu, an-naqatu, al-baydatu. Nah, asmaul isyarah lil qarib ya, jadi ini kesimpulannya. Isim nama-nama ya, nama-nama isim isyarah lil qarib untuk yang dekat itu ada haza sama hazihi. Ya, haza Muhammadun, hazihi Aminatun.
Kalau asmaul isyarat lil ba'id, isyarah untuk yang jauh, dia pakai dzalika dan tilka. Tilka. Nah, seperti itu pelajaran ke-7. Gampang ya? Nah, gampang insyaallah. Nah, ada yang tanyakan dulu sebelumnya? Saya nanya Ustazah, Monggo Bu Ani. kalau nama-nama negara semua itu Awal disamakan dengan perempuan ya, mu'annas ya, Ustazah. Tadi itu ada India sama Jepang tadi ya di awal itu pakai hadihi sama tilka. Itu berarti nama-nama negara semua pakai ini mu'annas, disamakan mu'annas ya, Ustazah. Iya, kalau ada kemarin ya nah, ada pengecualian ya kemarin ya. Pengecualian di untuk muzakkar dan muannas ya, termasuk diantaranya tuh nama-nama negara. Bentar, saya masih ada nggak filenya yang kemarin saya share. Bisa kebuka. Ya, coba saya share. Nggak bisa di-share. Oke, saya bacain aja ya. Ya. Kalau kemarin ada isim mu'annas ya, ciri-cirinya itu selain diakhiri sama ta marbutah. Nah, ada lagi pasti nama orang perempuan ya. Nama perempuan dia Aisyah ya, tapi ada juga dia Maryam, misalnya Maryam kan dia nggak ada tak marbutohnya gitu ya. Iya. Dia, tetap dia terkategorinya muannas gitu. Tetap kategori muannas walaupun dia tidak ada tak marbutohnya. Ya. Nah, contoh lain adalah isim yang dia khusus untuk perempuan, contohnya lagi umun ya. Umun itu dia walaupun tidak ada tak marbutohnya tapi dia khusus ya, umun bahkan rahim ya, rahim itu juga dia kata tunjuknya dia pakai tilka, hazi sama tilka, karena dia identik dengan perempuan. Nah, terus juga nama negara itu atau nama kota pun gitu ya, itu pakai nama pakai isim isyarahnya pakai muannas ya. Indramayu ya contohnya, Indramayu atau Depok gitu ya. Nah, itu juga dia pakai kata tunjuknya muannas. Terus yang berpasang-pasangan ya. Nah, contohnya ainun ya, yadun seperti itu. Terus juga jamak taksir ya. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Nah, contohnya satu buku kan kutubun, kitabun ya. Satu kitabun, 2 buku kitabani. Kalau bukunya banyak lebih dari 2 kutubun. Buku lebih dari 2 ya, 3, 4 sampai seterusnya itu kutubun. Nah, jadi
ada istilah apa dalam bahasa Arab itu istilahnya gini apa? Kullu jam'in mu'annas. Nah, kullu jam'in mu'annas, setiap yang jamak itu dia adalah mu'annas jatuhnya. Makanya waktu pas saya belajar tuh ini dosen saya bilang, makanya orang-orang yang suka demo itu kullu jam'in mu'annas gitu. Jadi kan kalau demo itu kan banyak orang Banyak. ya, banyak orang gitu, makanya Jadi nggak jumlahnya gentle enggak, gitu katanya. jumlahnya lebih dari 2 itu di kategori mu'anas gitu ya. Ya. Iya, kullu jam'in mu'annas. Iya. Oke. Jamak. Baik itu jamak yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Kalau jamak yang beraturan kan misalnya pulpen ya, 1 pulpen kolamun, 2 pulpen kolamani, 3 pulpen kolamuna gitu ya. Tapi kalau buku itu jamaknya jamak taksir ya. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, padahal itu salah ya, pernyataan yang tadi ya dosen saya bilang. Bahwa demo itu turun ke jalan itu cewek gitu ya. Padahal salah, bukan nggak terkategori ya, bukan nggak terkategori kullu jam'in mu'annas gitu. Karena sayyidul sayyidus syuhada itu untuk menasehatinya, maka disetarakan dengan hamzah itu sayyidus syuhada, ya penghulunya para syuhada. Ya, seperti itu Bani. Jadi negara benar ya dia kategorinya juga sebagai mu'annas. Baik. Jazakallah. Negara. Nah, itu ya. Udah jelas. Jadi ada beberapa pengecualian ya. Itu dilihat dari kebiasaan bangsa Arab aja gitu. Kebiasaan bangsa Arab kalau nyebut yang dia berpasangan atau lebih dari 2 itu dia pakainya mu'annas gitu, karena ada kaidahnya kullu jam'in mu'annas, setiap yang jamak atau yang banyak itu dia mu'annas gitu. Tapi nggak bisa digeneralisir ya, jadi semuanya kalau yang ngumpul-ngumpul itu mu'annas misalnya. Oke, kita masuk ke pelajaran ke-8. Adarsus samin. Nah, ini kita akan bahas tentang di pelajaran pertama kita telah mengenal tentang hadza kitabun. Itu kalimat yang sederhana, basic ya. Hadza kitabun. Artinya itu adalah ini adalah sebuah buku. Nah, kalau di pelajaran ke-8 ini kalimatnya itu lebih agak dipanjang sedikit ya. Kita akan mengenal kalimat hadzal kitabu ya. Kalau yang pertama kita belajar haza, nggak pakai al ya, haza kitabun. Nah, tapi kalau pelajaran ke-8 kita belajar hadza, misalnya di sini hadzar rajulu. Hadzar rajulu ada alif lamnya. Nah, hadzar rajulu tajirun ya. Ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada predikatnya ya, ada khobarnya. Nah, kalau ini buku atau ini laki-laki kan kalimatnya belum sempurna ya gitu. Nah, ini kalimat yang sempurnanya kita lengkapi dengan pakai predikat ya atau khobar. Nah, khobarnya ini adalah tajirun ya. Nah, maka kalimatnya akan menjadi hadzal rajulu tajirun atau hadzal kitabu kabirun ya. Belum makan kan? Jadi ini kalimat
Artinya menjadi hadar rojulu tajirun, artinya menjadi pria ini adalah pedagang. Ya. Jadi ada kalimat pelengkapnya. Wadzalika rojulu tabibun, dan itu adalah pria ini adalah dokter. Pria itu ya, dan pria itu adalah seorang dokter. Ya, jadi ada khobarnya ya, kita belajar ada satu tambahan. Terus jadi kalimatnya jadi sempurna ya, jadi sempurna. Contoh lainnya misalnya ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi sa'idun. Nah, ini kalau yang ini dia pakai idofah ya, mudhofun ilaih. Ismut tajiri, nama pedagang itu ya, karena ada alif lamnya. Pedagang itu Mahmud. Dan nama dokter itu Said. Nah, gitu ya. Nah, ini bentuknya idofah. Nah, kalimat yang ketiga kita lihat hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu littabibi. Ini adalah al-baitu, rumah, litajiri, untuk pedagang, dan itu al-baitu littabibi, rumah untuk dokter, gitu ya. Nah, li ya, ada tambahan li, kita lihat di sini lit tajiri. Nah, li ini di sini fungsinya adalah mobil ya, artinya mobil ini milik dokter. Nah, kata lit tabibi adalah gabungan antara dua kata li sama at-tabib ya. Li sama at-tabib atau sama at-tajir ya, at-tajiru. Nah, karena dia ada li ya, karena dia ada li itu termasuk salah satu huruf jar, maka sudah pasti belakangnya pasti kasroh. ya. Kasroh. Menjadikan akhir katanya itu memakai kasroh ya, artinya itu adalah milik. Ya, artinya adalah milik. Ini adalah rumah milik pedagang dan itu rumah milik dokter, gitu ya. Nah, artinya adalah milik. Nah, harus atau satu lagi. Baitut tajiri, ini amamal masjidi wa baitut tabibi khalfa al madrasati. Baitut tajiri mudhafun ilaih, baitul mudhaf, at-tajiri mudhafun ilaih. Nah, amama ini kita mengenal, nanti kita belajar zorof ya. Zorof itu adalah kata keterangan. Amama ini zorof. Nah, amama ini membuat kata setelahnya, setelah zorof itu menjadi kasroh ya. Nah, amama zorof al-masjidi adalah dia kenapa harus ada i, karena dia adalah di sebelumnya ada zorofnya gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi untuk yang kalimat kita fokus yang 1-2 dulu, kalimat haza rojulu sama ismut tajiri. Nah, kita harus menghindari kesalahan ya. Misalnya hazar rojulu tajiri. Nah, hazar rojulu tajirun ya, maaf. Tajirun. Menjadi salah ketika kita menuliskannya jadi hada ar-rajulu at-tajiri ya, pakai tajirinya pakai alif lam, misalnya kita tambahin ya. Nah, kita tambahin di sininya pakai at-tajiri ya. Jangan deh. Nah, ar-rajulu kegedean tulisannya.
at-tajiri ini ya. Nah, at-tajiri. Nah, ini salah ya, kalau kayak gini salah. Hada rojul at-tajiri. Ini kalimatnya jadi belum sempurna gitu ya. Bisa kalimatnya udah sempurna, kalau kayak gini jadi kalimatnya belum sempurna. Ini kalau kayak gini artinya jadi ini adalah laki-laki yang tajir. Nah, jadi artinya jadi yang ya, bukan adalah gitu. Nah, jadi kalau penulisan seperti ini salah, yang benar adalah dia tidak ada alif lamnya. Gitu ya. Nah, hindari kesalahannya. Jadi maknanya, karena maknanya dia belum sempurna ya, harusnya ini adalah laki-laki yang kaya. Kalau kita tambahin alif lam lagi di depannya tajir, jadi ini laki-laki ini yang kaya, yang apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus wadzalika rajulu tabibu ya. Dan itu adalah laki-laki itu adalah dokter. Nah, itu. Nah, adapun zorof ya. Nah, zorof misalnya di sini amama. Nah, zorof itu ada dua. Zorof itu ada dua, zorof zaman dan juga zorof makan ya. Nah, makan itu artinya keterangan tempat. Nah, kalau di sini kita bahasnya amama ini dia adalah zorof makan ya. Zorof makan artinya keterangan tempat. Itu adalah kata yang menunjukkan makna keberadaan sesuatu di tempat yang bersangkutan dengan sesuatu yang lainnya. Nah, zorof tersebut berakhir fathah ya, amama, khalfa gitu ya. Zorofnya sendiri berakhiran fathah, amama, khalfa. Nah, tapi kata setelahnya dia adalah mudhof ilaih. Nah, jadi masjidinya dia menjadi mudhof ilaih gitu ya. Nah, amama zorof al-masjidi menjadi mudhof ilaih. Maka dari itu dia harokatnya adalah kasroh. Nah, amama di depan, khalfa di belakang. Tabibu khalfal madrasati. Baitut tabibi khalfa madrasati. Rumah dokter itu khalfa di belakang madrasah. Ya, di belakang madrasati, di belakang sekolah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau saya tanya gini, Aina jalasa Mahmudun? Nah, atau Aina jalasa itu duduk ya, tahu kan? Jalasa itu duduk. Aina jalasa Mahmudun? Nah, misalnya kayak gitu ada pertanyaan. Di mana Ahmad duduk? Nah, jalasa Mahmudun khalfal imami gitu ya. Mahmud duduk di belakang imam. Paham kan ya? Insya Allah ya. Nah, ini jadi zorof gitu ya. Enaknya bikin PPT ya harusnya ya. Enggak ngerti, bingung masih. Masih bingung. Masih bingung untuk nulisnya nanti. Iya. Oke, nanti saya kasih ininya deh di grup ya. PPT-nya. Nah, ya, jadi kalau kita dari pelajaran ini kita bisa apa? Dapat pelajaran tentang yang pertama itu khobar ya. Nah, khobar dia adalah, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah predikat ya. Nah, ini ya.
khobar itu dia adalah predikat, atau dalam kalimat ini adalah tajir ya, tajirun, hadza rajulu tajiri. Nah, tajiri ini berkedudukan sebagai khobar ya, atau predikat atau keterangan. Nah, itu khobar itu dia adalah keterangan mengenai kata sebelumnya. Nah, biasanya dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu ditulis sebelumnya itu katanya artinya itu adalah gitu. Contohnya misalnya gini, hadar rajulu tajiri, hadar rajulu tajiri. Nah, artinya itu jadinya adalah pria itu adalah pedagang gitu. Jadi tajirinya dia diartikan sebagai karena dia berkedudukan sebagai khobar, maka dia ada kalimat penjelasnya jadi pakai adalah gitu. Ya, walaupun kalau dalam bahasa Arabnya nggak kelihatan ya arti adalahnya mana gitu ya. Nah, tapi dia diartikannya seperti itu. Tajiri kata apa Mbak kalau gitu? Kalau tajiri berkedudukannya dia sebagai predikat. Predikatnya ya, khobarnya ya. Khobarnya. Sebagai khobar. Nah, kalau diterjemahin kalau dalam bahasa Indonesia dia artinya itu ditulis sebelumnya itu katanya adalah gitu. Pria ini adalah pedagang gitu jadinya. Kalau dzalika rajulu tabibu, pria itu adalah dokter. Ya. Nah, kita yang pertama itu, yang kedua adalah zorof makan. Zorof makan itu adalah keterangan tempat. Keterangan tempat ya. Misalnya tadi apa? Amama sama khalfa. Nah, jadi keadaan ya, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan zorof makan itu adalah keterangan tempat yang menunjukkan keberadaan suatu tempat. Keberadaan suatu tempat. Contohnya amama, khalfa, terus contohnya dua itu dulu ya. Zorof tempat Mbak ya. Zorof itu adalah keterangan tempat. Oh, zorof keterangan tempat. Nah, ada dua ya di sini. Jadi zorof itu akhir katanya dia fathah, amama, khalfa, waro'a, kemudian ada di depan, di belakang, seperti itu ya. Zorofnya sendiri akhir hurufnya adalah akhir harokatnya adalah fathah. Nah, setelah zorofnya dia menjadi mudhof ilaih, harokatnya menjadi i gitu. Jadi nah, dia jadi kita belajar juga tentang li ya. Nah, ini li juga ini salah satu dari huruf jar ya. Hadal baitu litajiri. Nah, li termasuk salah satu huruf jar. Masih ingat yang kemarin huruf jar ada apa aja? Min, ila, fi, ala, ya. Kemarin kita bahas 4 itu ya, ada 4. Min artinya apa? Dari, ila, ke, fi, di, ya, di dalam. Tidak. Kalau ala? ala, atas ya. Di atas. Oke. Nah, kalau li ini artinya milik ya. Nah, milik kepunyaan. Nah, li artinya adalah milik atau kepunyaan.
pasti dia kalau huruf jar pasti belakangnya adalah menjadi Kasrah. kasrah, litajri, litabibi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya kalau kita mau detail lagi, hadar rojulu tajiri, hadar rojulu tajirun. Oh, ntar aja deh. Dah. Oke ya. Nah, jadi dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nih tentang ada khobar ya, ada zorof makan, ada huruf jar ya di kalimat satu paragraf ini. Ada ditanyakan? Enggak ya? Oke, kita Enggak lanjut. sih. Oke. Artinya yang mau ditanyakan apa ya gitu. Raba-raba. Bingung yang ditanyakan ya, Ustazah. Bu Suwarni jangan bingung, Bu Suwarni. Antara tahu dan tidak nih Ustazah Oti. Mana Bu Suwarni? Apa ya? Huruf jar kan min, ila, fi, terus yang satu kan. Oh ya, Min, Bu, min. min, ila, Min, ila, fi, Terus fi, terus Allah. ala. Min kayak gini ya, min min biasa tulisannya ya, min. Jelek amat tulisannya. Min ya. Mana sih? Min. Nah, ini ya. Min ya. Min biasa. Terus sama apa lagi? Ila. Ila biasa. Ila. Ila ini artinya ke, ya, artinya ke. Nah, terus apa lagi? Min ila, ala, ala. Nah, ala ya. Ala artinya apa? Di atas. di atas. Yang ala ya, ini ya. Yang fi di dalam. Ya, betul. Fi di dalam. Dari, Ada? mim dari ya. Ya, min dari. Fi di dalam. Nah, terus sama yang terakhir apa tadi? Li ya. Li. Li-nya biasa. Li. Li. Nah, ini paling gampang ya, paling gampang ini. Jadi kalau ada gerombolan 5 itu pasti dia harokatnya i semua. Nah, ditambah zorof ya. Zorof juga dia bikin harokat akhirnya jadi i karena kata setelah zorof itu berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Nah, selain amama dan holfa ada juga waro'a. Waro'a. Nah, waro'a juga dia salah satu zorof ya, artinya di belakang dulu sama waro'a. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, apa nanti di sini ada ya? Oh, sini. Oh, nanti ada pertanyaan. Min aina sayyaratu tajiri, dari gitu.
Oh, aina baitut tajiri. Nah, ini ya. Aina baitut tajiri. Tadi. Nah, nomor 8 nih. Ada pertanyaan nomor 6 nih, coba kita lihat. Pertanyaan nomor 6. Aina baitut tajiri? Di mana rumah pedagang? Ya, aina baitut tajiri? Rumah pedagang di mana? Coba kita lihat. Nah, coba lihat. Baitut tajiri di mana dia? Amam masjid. Amam Depan masjid. Nah, amam masjid. Nah, terus apalagi nih pertanyaannya? Aina baitut tabibi? Kolfa al-mudar. Apa nih? Ya, Ya, Mbak. khalfa Baitut tabibi khalfal madrasah. 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 Ya, nah itu contohnya. Yang itu Mbak Oti, yang membedakan apa? Sorobnya amama sama kolfa itu untuk apa itu? Amama itu untuk mu'anas apa gitu ya? Bedanya gitu apa? Nah, dia kalau zorof dia tidak ada muzakkar muannas, dia sama. Oh Nah, gitu. Oke, oke. beda seperti yang tadi ya, ada zalika temennya sama haza, tilka temennya sama hazihi gitu ya. Nah, Hazihi. kalau amama sama khalfa dia tidak ada untuk Pasangan. muzakkar muannas, dia jadi untuk semua. Oke, oke. Untuk semuanya. Amama di depan, yang bedanya cuma artinya aja. Kalau kita mau pakai bilang di depan, berarti bilangnya amama. Kalau di belakang, berarti kita bilangnya khalfa gitu. Oke ya, Bu Suwarni bisa ikutin? Bu Suwarni ada bukunya nggak? Punya bukunya ini nggak lengkap, banyak yang hilang. Udah. Oh, banyak yang hilang. Oke. Yang ini. Iya. Ini halaman berapa? Oke, ini ya halaman berapa ini? 9. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, kita lanjut ke kalimat di bawahnya bentar. Kok darsu 13? Nah, liman hadhihi sayaratu. Liman hadhihi sayaratu waliman tilka. Nah, ini apa lagi nih ya? Liman ya. Nah, liman ini adalah apa? Liman artinya kepunyaan siapa? Nah, dia juga gabungan. Dia gabungan dari 2 kata juga. Nah, liman ini gabungan dari kata li dan man. Ya.
Gabungan dari kata li plus man. Milik siapa? Milik siapa? Betul. Kepunyaan siapa? Nah, kepunyaan siapa? Hadhihi sayyarah. Hadhihi sayyaratu waliman tilka, ya. Jadi kepunyaan siapa? Hadhihi sayyaratu, mobil ini, dan kepunyaan siapa itu, ya, mobil itu. Gitu. Ya, jadi ini untuk apa? Kok Tanya. liman? Untuk siapa? Untuk kepunyaan atau kepunyaan siapa, ya? Nah, kepunyaan siapa berarti kalau pakai man berarti kan kita tahu bahwa man itu dia untuk Orang. untuk Orang. orang, untuk Akil. benda yang akil, ya, Akil. akal. Nah, liman. Jadi kalau kita mau nanya kepunyaan siapa ini mobilnya, gitu ya. Nah, pasti yang ditanyakan itu adalah orang. Nah, di sini jawabannya hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri, gitu. Apa? Ini adalah mobil kepunyaan Dokter. tabib, wa tilka litajiri, dan itu Pedagang. kepunyaan Punyaan pedagang. mobilnya punya pedagang. Jadi liman kepunyaan, ya, milik, atau milik siapa. Gitu. Terus hadhis sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika, ya. Nah, ini. Jadi ini menanyakan tentang negara. Nah, hadhis sayyaratu, nah, ini mobil dari Jepang, mobil dari Amerika. Oke, ya. Jadi kata tunjuknya adalah pakai hadhihi. Nah, kalau misalnya, ya, ini mobil, ini kulkas baru. Wah, ini adalah kulkas baru. Nah, gimana coba? Ini Nah, baru itu pakai kayak jadid, ya. jadid, ya. Ya, jadid. Jadi Hadhihi kulkas siapa? Kulkas. salajatun. Hadhihi salajatun jadidun. Jadidun. Tambahin tak berarti kalau Oh, jadidatun, ya. jadidatun. Ya. Nah, ini adalah kulkas baru, jadi hadhihi salajatun Tu jadidatun. Nah, dia harus. Terus benar ininya, ya, apa? Harokatnya. Hadhihi salajatu jadidatun. Dan itu kunci apa? Jangan kunci apa, ya? Nggak kunci deh. Dan itu kunci yang lama. Kunci apa, ya? Kalau lama ini qadimatun. Qadimatun. Karena ada apa? Dan itu adalah kunci yang lama. Wadzalika
Tahun. Wadzalikal ada alif lamnya. Ada alif lamnya, dia nggak boleh pakai tanwin. Jadi Iya. nggak boleh tanwin. Ini nomor berapa Mbak Oti? Enggak, ini kuis. Oh, anu. Iya, iya, iya. Ayo, siapa tadi yang udah jawab tuh? Kunci lama. Itu adalah kunci yang lama. Wadzalika al-miftahu. Wadzalikal miftahu Mm-mm. qadimatun. Sahih. Coba lagi. Watilka dong. Bisa dah. Ya, Berarti tilka dong. Tilka ya? ya. Watilka. Tilka. Watilka Tilka nggak pakai. miftahu. Watilka Nah. miftahu qadimatun. Betul ya. Qadimatun. Nah, coba ini adalah sepedanya siapa ya? Sepedanya guru. Sepeda apa ya? Ini sepeda guru. Ini sepeda baru. Sepeda guru. Guru. Ini Bu. Sepeda. Sepeda. Bahasa Arabnya enggak. Apa sepeda darajatun? Darajatun. Ini sepeda berarti apa? Hadihi darajatun mudarisun ya. Iya, hadihid darajatu Mudaris. Mudarisin. Mudarisin. Betul sekali ya. Dia pakai Mudhof Idhof ya. ilaih. ya mudhof ilaih atau idhof. Hadihi. Nah, coba contoh lagi. Ini kursi itu panjang. Kursi itu panjang. Kursiun. Zalika. Kursi ya. Yun. Panjang apa panjang? Nah, panjang apa? Oke, panjang itu Qasiratun. Tawilatun. tawilatun. Tawil ya, tawilat. Tawilat. Tawil. Panjang. Kalau ini karena kursi muzakkar jadi Muzakkar. Muzakkar jadi Tawilun ya. Ada kursiun tawilun. ya gitu ya. Hadza kursiun. hadal kursi. Hotel kursiyu. Oh, Ada pakai alif lam Mbak. Ya, kursiyu. hadal kursiyu. Tawilun. Oh iya. Tulisannya jelek.
saja. Nah, terus kalau kita mau bilang laki-laki anak itu pandai. Anak laki-laki ya, anak laki-laki itu pandai. Pandai apa bahasa Arab? Bisa pakai zaki. Siapa ya? Zakiun. Zakiun, pandai. Laki-laki itu ya, berarti pakai Dalika. Rajulun, rajulun ya. Laki-laki rajulun, bukan. ya anak laki-laki. Anak laki-laki apa? Rajulun bukan. Rajulun Kalau ya. rojul itu sudah dewasa laki-lakinya. Kalau anak laki-laki dia pakai al-waladu. Waladu. Hazi. Berarti Dalikal waladu. Tadi pintar. Zakiyun. Ya, Zakiyun. betul ya. Nah, tinggal tambahin zakiyun. Dalikal waladu zakiyun. Laki-laki, anak laki-laki itu pintar gitu maksudnya ya. Ribet amat ya mau ngomong laki-laki pintar aja. Ya biar nanti kalau lagi umroh nggak bingung Bu. Amin, amin. Ya kalau lagi umroh nggak bingung. Ih laki-lakinya pintar amat itu ya. Dibilang emang dia. Hadal waladu zakiyun. Nah, biar kalau haji sama umroh nggak bingung gitu maksudnya. Amin. Seperti ini loh Mbak Oti yang bingung artinya. Ngertiinnya apa? Padahal kalau di Arab ya, kalau di Arab tuh sekarang bahasa Arab itu nggak kayak gini Bu. Iya, betul. Ya, Bu Ani udah pernah ya? Enggak, kalau dengar-dengar. Ya kalau pas itu kan ya asal sehari-hari bahasanya kan mereka nggak teratur gitu loh Mbak. Pas haji dulu. Iya, katanya yang udah ke sana gitu ya. Kayak sehari-hari. Iya. Kalau bahasa Arab itu namanya bahasa Arab Amiyah. Kalau Kalau yang kita pelajari. Nah, kalau yang kita pelajari ini bahasa Arabnya fushoh. Iya, Mbak. Ya sama kayak gini yang resmi ya, resmi. Jadi bahasa Arab negara-negara yang memakai bahasa Arab yang resmi kayak gini itu Sudan, Maroko ya, Sudan ya yang masih kayak gini nih bahasa Arabnya Sudan. Gitu. Jadi kalau bahasa Arab yang di Mekah itu dia pakainya bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang pasar gitu ya. Nah, makanya kalau ke sana nih kita pakai bahasa Arab ini, bahasa Arab fushoh, kita diketawain. Gitu. Karena udah apa? Ya kayak kita di Indonesia sih. Kalau nanya siapa namanya gitu. Siapa namanya gitu. Kalau bahasa Indonesia yang sekarang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia yang benar kan siapakah namamu? Siapakah namamu wahai ibu gitu kan ya. Resmi banget. Nah, itu jadi sudah mulai hilang gitu ya bahasa Arab yang yang asli, resmi, yang aslinya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak heran gitu kalau misalnya ada orang Arab misalnya ke Indonesia, terus dia belajar bahasa Arab gitu ya, dia sebenarnya nggak terlalu pinter-pinter banget gitu karena di negaranya itu dia pakai bahasa Arab tuh bahasa Arab yang amiyah gitu, bukan bahasa Arab yang fushoh, kecuali Sudan ya.
Nah, itu dia masih bahasa Arab itu masih resmi kayak gini. Orang-orang Arab yang keturunan Indonesia itu kalau kita dengerin dia ngomongnya itu nggak ngerti gitu. Beda banget gitu bahasanya. Kalau kita mau belajar itu bahasa Arab Amiyah itu beda banget sama bahasa Arab yang fusah. Jadi dia sudah hilang gitu ya. Hilang bahasa Arab yang aslinya. Gitu. Nah, dari saya seperti itu ya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin dari pelajaran kita hari ini. Jadi kita walaupun ini bukan bahasa, kalau kita misalnya ke Mekah gitu ya nggak pakai bahasa ini gitu atau nggak dipakai gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Makanya kalau sekarang kan ada waktu pas zaman saya itu ada usaha untuk menghilangkan pelajaran bahasa Arab di madrasah karena ya udah nggak kepake lagi bahasa Arab yang kayak gini gitu. Maksudnya lebih dipelajarin mendingan belajar bahasa Arab yang amiyah yang lebih kepake gitu ya. Nah, tapi bagi seorang penuntut ilmu bahasa Arab itu masih kita pelajari kan karena dia adalah sumber dari Al-Qur'an itu dia adalah bahasa Arab yang kayak gini gitu, bukan bahasa Arab yang amiyah atau pasar gitu. Walaupun sekarang udah nggak dipakai di negara Arabnya sendiri, tapi di kitab-kitab ulama yang dipelajari sama anak-anak mahasiswa di Mesir ya atau di Mekah Al-Azhar gitu kan. Nah itu tetap ya bahasa Arab itu menggunakan bahasa Arab yang fusha gitu. Nah dari saya seperti itu ya Bu Ani, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di pelajaran 2 minggu yang akan datang atau di sesi selanjutnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa kita aplikasikan. Salah dan hilaf datangnya dari saya pribadi, mohon maaf keterbatasan ilmu saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah Ustazah, jazakallah khair atas sharing ilmunya, Masya Allah. Jadi tambah banyak ya Ustazah Sri hari ini, bunda-bunda ya, Alhamdulillah. Ya memang kita harus terus telaten ya, harus istiqomah terus belajar bahasa Arab. Insya Allah kita bisa. Insya Allah. Baik, insya Allah. Iya. Baik, jazakumullah khair. Bunda-bunda solihah semuanya atas kehadirannya untuk kaji kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjut dengan kajian untuk fikih muslimah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan, keluarga kita semuanya, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita membaca istighfar, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi pekan depan ya, Ummahat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Ustazah Oti ilmunya, bunda-bunda saleh semuanya kehadirannya. Semoga sehat. Assalamualaikum. Amin.